Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Miftahul. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya merupakan peserta mata kuliah Metodologi Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun ajaran 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa metode penelitian. Salah satunya adalah analisis framing, analisis naratif, dan juga analisis semiotika. Berikut merupakan penjelasan dari saya. Baik, yang pertama adalah analisis framing. Analisis framing adalah salah satu metode analisis teks yang berada dalam kategori paradigma interpretif atau konstruktivistik. Paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi hasil dari sebuah konstruksi. Di dalam proses penyeleksian realitas yang akan diberitakan media, terdapat cara pandang atau perspektif yang mempengaruhinya. Perspektif tersebut mempengaruhi sebuah media dalam menentukan fakta yang akan diambil, bagian mana yang akan ditonjolkan atau dihilangkan, dan akan dibawa kemana berita tersebut. Kemudian, analisis framing adalah analisis yang biasa digunakan untuk berita-berita yang sifatnya adalah sosial politik. Salah satu pakar analisis framing, Robert Enman, mengemukakan adanya dua unsur dalam analisis framing. Yang pertama adalah seleksi isu. Seleksi isu adalah aspek yang berkaitan dengan pemilihan fakta dan tidak semua aspek dari peristiwa akan ditampilkan. Wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu dalam seleksi isu. Ada bagian yang akan ditonjolkan dan ada bagian pula yang akan hilang dalam pemberitaan. Yang kedua adalah penonjolan isu, yaitu aspek yang berkaitan dengan penulisan fakta setelah peristiwa dipilih. Bagaimana peristiwa akan ditampilkan, bagaimana peristiwa ditulis dengan kata, gambar, keterangan, dan bagaimana fakta akan disajikan. Jadi, analisis framing adalah analisis yang memusatkan perhatian pada bagaimana media mengemas dan membingkai berita. Baik peristiwa yang sama, bisa jadi akan dikemas dan dibingkai secara berbeda oleh media. Framing itu adalah proses yang dilakukan dengan memilih peristiwa tertentu untuk diberitakan dan memilih aspek tertentu melalui peristiwa tersebut. Beberapa aspek misalnya melalui kata-kata, gambar, kalimat, aksen, dan bahkan kerangka yang digunakan oleh masing-masing media itu sendiri. Nah, kemudian ada beberapa model analisis framing, mulai dari model Robert Enman, Zondang Pan and Kosicki, dan William Gibson. Teman-teman tentu saja bisa memilih mana yang sesuai dengan kebutuhan penelitian teman-teman, atau bahkan bisa menggunakan mix metode. Namun, di sini saya akan memberikan contoh model dari Robert Enman. Robert Enman mengemukakan adanya 4 kategori dalam analisis framing. Yang pertama adalah defines problem atau pendefinisian masalah, yaitu bagaimana sebuah peristiwa itu dilihat, sebagai masalah apa. Yang kedua adalah diagnose cause, yaitu memperkirakan masalah atau sumber masalah. Peristiwa itu disebabkan oleh apa yang menjadi penyebab suatu masalah, siapa aktor atau orang yang menyebabkan masalah. Yang ketiga adalah mix moral judgment atau membuat keputusan moral, yaitu nilai moral apa yang akan disajikan untuk menjelaskan masalah. Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi suatu tindakan. Yang terakhir adalah treatment recommendation atau penyelesaian apa yang akan ditawarkan. Jalan apa yang akan ditempuh untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, kemudian kita akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu analisis naratif. Analisis naratif adalah analisis mengenai narasi, baik fiksi maupun non-fiksi. Analisis naratif berarti menempatkan teks sebagai sebuah cerita. Teks dilihat sebagai serangkaian peristiwa, logika, dan tata urutan peristiwa yang merupakan bagian dari peristiwa yang akan dipilih dan dihilangkan. Analisis naratif digunakan untuk mengetahui bagaimana peristiwa disusun dan jalinan satu peristiwa disusun dengan peristiwa lain.
Nah, mengapa peristiwa satu ditampilkan di awal, mengapa yang lain di akhir, mengapa peristiwa tertentu dijalinkan dengan peristiwa lain. Kemudian, analisis naratif digunakan untuk analisis film, novel, dan bahkan peristiwa dalam suatu berita. Nah, analisis naratif sendiri identik dengan story dan plot, yang merupakan bagian dari analisis naratif itu sendiri. Story merupakan cerita secara utuh dari awal sampai akhir, sedangkan plot merupakan apa yang ditampilkan secara eksplisit dalam sebuah teks. Nah, kemudian apa sih manfaat dari analisis naratif? Nah, yang pertama adalah membantu memahami bagaimana pengetahuan, makna, dan nilai produksi dari sebuah teks media. Yang kedua adalah memungkinkan menyelidiki hal-hal tersembunyi dari sebuah teks media. Nah, kemudian memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu. Yang terakhir adalah analisis naratif merefleksikan kontinuitas dan perubahan komunikasi. Selanjutnya adalah dietik, yaitu aspek lain dari film yang penting untuk dianalisis dalam analisis naratif. Dietik digunakan peneliti untuk mengetahui karakter apa saja yang ada dalam analisis naratif. Dietik sendiri merupakan aspek yang terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama adalah gambar film atau video. Yang kedua adalah suara yang asli berasal dari film. Yang ketiga adalah dialog yang diucapkan setiap karakter. Kemudian untuk aspek non-dietik, yang pertama adalah animasi atau gambar-gambar yang ditempelkan dalam gambar bergerak. Yang kedua adalah suara-suara yang ditambahkan. Yang terakhir adalah suara lain di belakang suara dialog. Sama halnya dengan analisis framing, terdapat beberapa model analisis naratif. Namun, saya memberikan contoh model analisis dari Tyson-Todorov. Nah, Tyson-Todorov sendiri menjelaskan analisis naratif menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah awal, tengah, dan juga akhir. Yang kedua adalah tesis, antitesis, dan sintesis. Yang terakhir adalah situasi, masalah, dan juga solusi. Nah, kemudian ada model struktur narasi Vladimir Prop. Prop sendiri melihat dua unsur naratif dalam film, antara lain function, yaitu fungsi kejadian-kejadian yang dipertunjukkan dalam film. Yang kedua adalah consequence, atau akibat yang terjadi dari kejadian tersebut. Nah, kemudian Prop sendiri menambahkan ada 7 aspek naratif antara lain. Yang pertama adalah the villain yang bisa kita kenal sebagai musuh atau penjahat. Yang kedua adalah the donor atau memberi pahlawan objek seperti informasi, senjata, dan nasihat. Yang ketiga adalah the helper, yaitu pertolongan yang datang untuk pahlawan. Nah, kemudian yang keempat adalah the princess atau perempuan cantik yang menjadi teman pahlawan. Nah, yang kelima adalah the disperser atau yang mengirim pahlawan berperang atau menjadi penyelamat. Nah, kemudian ada the hero atau pahlawan itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah the false hero atau tampaknya seperti pahlawan, namun sebenarnya itu bukan. Nah, selanjutnya kita sampai ke pembahasan yang terakhir, yaitu analisis semiotika. Analisis semiotika adalah analisis mengenai pengajian tanda-tanda. Tanda-tanda adalah perangkat yang dipakai dalam upaya mencari jalan di dunia ini, di tengah-tengah manusia, dan tentunya bersama-sama dengan manusia. Semiotika pada dasarnya adalah hendak mempelajari bagaimana kemanusiaan memaknai suatu hal. Nah, dalam analisis semiotika, kita kenal dengan beberapa pakar. Di antaranya adalah Carl Sanders Peirce, kemudian Ferdinand de Saussure, kemudian Roland Barthes. Nah, berikut merupakan model-model semiotika dari beberapa tokoh yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama adalah Carles Sanders Peirce. Peirce sendiri mengemukakan teori segitiga makna, yakni sign sebagai tanda, objek, dan interpretan. Nah, untuk tanda sendiri adalah sesuatu yang berbentuk fisik yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia dan merupakan sesuatu yang merujuk atau merepresentasikan hal lain di luar tanda itu sendiri. Nah, kedua adalah objek. Objek adalah konteks sosial yang menjadi referensi dari tanda atau sesuatu yang dirujuk
tanda. Nah, kemudian ada yang terakhir adalah interpretan atau konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan menurunkannya ke suatu makna tertentu atau makna yang akan ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk. Sebagai contoh untuk memudahkan adalah saat seseorang wanita mengenakan jilbab, maka wanita itu sedang mengkomunikasikan mengenai dirinya kepada orang lain, yang bisa jadi memaknainya sebagai simbol kemuslimahan. Nah, kemudian kita lanjut kepada tokoh yang kedua adalah Ferdinand de Saussure. Saussure mengemukakan teori semiotika menjadi dua bagian, yaitu signifier atau penanda dan signified atau pertanda. Signifier adalah tanda atau simbol yang dapat mewakili atau bermakna hal lain. Sebuah kata dapat mewakili perasaan atau pemikiran seseorang. Nah, untuk signifier sendiri digunakan oleh orang yang akan menghendaki terjadinya komunikasi. Kemudian, signified adalah interpretasi penerima komunikasi atas tanda dan simbol yang diterimanya. Sebagai contoh adalah ketika orang menyebut kata batu, namun dengan nada mengumpat, maka hal tersebut merupakan tanda kekesalan. Nah, menurut Saussure sendiri, signifier dan signified merupakan satuan yang tak terpisahkan. Nah, yang terakhir adalah penjelasan dari Roland Barthes. Barthes sendiri mengembangkan semiotika menjadi dua tingkatan pertandaan, yaitu tingkat denotasi dan konotasi. Nah, sebagai contoh mudahnya adalah pohon beringin yang rindang dan lembat menimbulkan konotasi keramat karena dianggap sebagai hunian para makhluk halus. Nah, konotasi keramat kemudian berkembang menjadi asumsi umum yang melekat pada pohon beringin, sehingga pohon beringin yang awalnya keramat kemudian naik menjadi konotasi mitos. Nah, teman-teman, jadi semiotika sendiri merupakan salah satu metode penelitian komunikasi yang paling interpretif dalam menganalisis teks. Dan keberhasilan maupun kegagalannya sebagai sebuah metode bersandar pada seberapa baik peneliti mampu mengartikulasikan kasus yang mereka kaji. Nah, teman-teman, itu tadi adalah penjelasan dari saya mengenai beberapa metode analisis dalam penelitian kualitatif. Ada analisis framing, analisis naratif, dan juga analisis semiotika. Sekian penjelasan dari saya mengenai analisis framing, analisis naratif, dan juga analisis semiotika. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.